Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mem Siti Mudrika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas yaitu English material about passive voice. Saya yakin kalian semuanya sudah pernah mendengar dan pernah tahu apa itu yang namanya passive voice. Karena dalam berbahasa tentunya kita seringkali menggunakan yang namanya kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Nah, sekarang kita akan belajar cara menggunakan kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Apa itu passive voice? Passive voice adalah jenis kalimat atau klausa di mana subjek itu menerima tindakan dari kata kerja. Nah, pada passive voice, subjek kalimat itu tidak melakukan suatu tindakan atau aksi, melainkan subjeklah yang menerima tindakan. Karena passive voice itu akan berkebalikan dengan yang namanya kalimat aktif. Berbeda dengan kalimat aktif, kalau di kalimat aktif, subjek itu bertindak sebagai pelaku tindakan. Kemudian dalam active voice itu bisa diubah menjadi pasif, namun hanya berlaku pada kalimat dengan transitive verb. Apa itu transitive verb? Transitive verb adalah kata kerja yang diikuti direct object atau objek langsung. Jadi bisa dikatakan bahwa passive voice itu adalah kalimat pasif yang mengandung makna di atau ter, seperti dijual atau terjual. Pay attention, coba kalian perhatikan. Ada hal-hal yang harus kalian pahami ketika kalian mempelajari yang namanya passive voice, yaitu kata kerja atau verb. Karena semua kalimat aktif yang dapat diubah ke dalam passive voice atau kalimat aktif yang dapat diubah menjadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Dan kata kerjanya itu adalah berbentuk verb 3 atau verb 3. Seperti yang kalian ketahui, dalam bahasa Inggris itu kata kerja atau verb itu ada 3 jenis, yaitu ada verb 1 atau yang biasa disebut dengan present, kemudian verb 2 past, kemudian verb 3 yaitu past participle. Kemudian selain memiliki 3 jenis kata kerja atau verb, kata kerja itu memiliki 2 bentuk, yaitu yang pertama regular verb atau kata kerja beraturan. Contohnya play, played, played atau kata kerja yang biasanya diakhiri dengan ed. Yang kedua irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya ada sing, sang, sang. Jadi antara verb 1, verb 2, dan verb 3 itu perubahannya tidak beraturan. Berbeda dengan regular verb 1-nya play, verb 2 dan verb 3-nya itu cara merubahnya mudah, yaitu tinggal menambah ed. Kemudian bagaimana rumus passive voice? Rumus passive voice itu adalah to be plus verb 3. Rumus to be plus verb 3 ini berlaku untuk semua tenses yang ada. Tentu saja to be-nya itu harus kalian sesuaikan dengan tensesnya dan juga subjek yang digunakan. Kemudian bagaimana aturan-aturan merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Ada beberapa aturan, coba kalian perhatikan. Yang pertama aturannya adalah kalimatnya harus berobjek atau transitive verb. Jika tidak ada, maka harus ada question word yang menanyakan objek.
Aturan yang kedua, objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Yang ketiga, aturannya adalah subjek kalimat aktif itu menjadi objek kalimat pasif yang biasanya didahului oleh kata by. Yang keempat, kata kerjanya tentu harus berbentuk verb 3 atau past participle. Kemudian aturan yang kelima, susunan kalimatnya harus kalian sesuaikan dengan tensesnya. Jadi ada 5 aturan jika nanti kalian merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Di sini kami sajikan contoh present passive voice. Di sini ada tensesnya. Ini present, ini maksudnya tensesnya yang berbentuk present, ada simple present, kemudian ada present continuous, kemudian ada present perfect. Masing-masing tenses itu kan memiliki rumus tersendiri tentunya kan. Seperti simple present itu kalau dalam membuat kalimat aktifnya itu pakai do atau does atau verb 1. Kemudian ketika kita merubahnya menjadi kalimat pasif atau kalimat pasif ya, passive voice, tentunya kita harus menggunakan to be. To be dalam simple present itu ada is, am, dan are, kemudian verb 3. Begitu juga dengan present continuous, simple present continuous. Kalimat aktifnya itu ada to be, is, am, are, kemudian verb ing. Kemudian kalau kalian merubahnya menjadi kalimat pasif atau passive voice, tentunya ada to be-nya tetap, kemudian ditambah being karena dia pengganti verb ing-nya, kemudian verb 3. Kemudian untuk yang present perfect tense, kalau kalian membuat kalimat aktifnya itu kalian menggunakan have atau has, kemudian menggunakan verb 3. Nanti ketika dirubah menjadi kalimat pasif, kalian menggunakan have has-nya tetap, kemudian ditambah been, kemudian verb 3. Coba kalian perhatikan contohnya ini. Contoh untuk yang kalimat simple present. Kalimat aktifnya contohnya she writes a letter. She subject, kemudian writes ini verb 1, kemudian a letter ini adalah objek. Kalimat aktif ini jika dirubah menjadi kalimat pasif akan menjadi a letter is written by her. Kenapa kok menjadi a letter is written by her? Sekali lagi dalam aturan merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Kemudian subjek kalimat aktif itu menjadi objek kalimat pasif. Ada by-nya ini. Begitu juga dengan present continuous. Contoh kalimat aktifnya, she is writing a letter. Jika kalian merubahnya menjadi kalimat pasif akan menjadi a letter. Objeknya ini menjadi subjek, kemudian to be. Karena dia masuk kategori present continuous, maka ditambah being, kemudian verb 3, kemudian subjeknya, kalimat aktifnya ini she, maka menjadi her karena berubah posisi menjadi objek. Kemudian dalam bentuk present perfect, contoh kalimat aktifnya adalah she has written a letter. Subjek, kemudian ini adalah rumus dari present perfect karena subjeknya menggunakan she, maka menggunakan has, kemudian verb 3, kemudian objeknya a letter.
Jika kita rubah menjadi kalimat pasif, akan menjadi a letter has been written by her. A letter ini adalah objek kalimat aktif menjadi subjek, kemudian has, kemudian sesuai dengan rumusnya pakai been, kemudian verb 3, her sekali lagi adalah subjek kalimat aktif, ini menjadi objek kalimat pasif. Kemudian untuk yang bentuk past passive voice itu sebenarnya masih sama dengan bentuk yang present passive voice tadi. Cuma kalian perhatikan adalah bentuk tensesnya saja. Karena dalam bentuk tensesnya sekalian kalian belajar mengenai rumus dari masing-masing tenses. Di sini past itu maksudnya adalah simple past tense, kemudian past continuous, kemudian ada past perfect. Biasanya kalau membuat kalimat dalam bentuk simple past itu kan pakai verb 2. Kemudian kalau dirubah menjadi pasif itu juga sama, yaitu ada to be-nya. To be dari simple past itu ada was dan were, kemudian tentu tetap pakai verb 3. Past continuous juga begitu. To be yang biasa dipakai dalam past continuous ada was dan were, kemudian verb ing. Nanti kalau dirubah ke pasif, to be-nya tetap pakai was were, kemudian being. Ini menandakan pengganti dari verb ing, kemudian verb 3. Past perfect juga begitu, menggunakan had, kemudian verb 3. Kalau dirubah menjadi pasif, had-nya tetap, kemudian ditambah been plus verb 3. Saya harapkan sejauh ini kalian bisa memahami. Ini contoh kalimatnya. Simple past. Kalimat aktifnya menggunakan verb 2. They bought fruit. Dari buy menjadi bought. Verb 2-nya bought. Kemudian kalau kita rubah menjadi kalimat pasif. Fruit. Nah ini fruits. Ini adalah objeknya. Kalau dirubah ke pasif tentu akan menjadi subjek kalimat pasif. Fruits. Kemudian kita cari to be yang sesuai dengan subjeknya fruit. Karena fruit ini adalah berbentuk jamak, maka to be yang sesuai adalah menggunakan were, bukan was. Kemudian verb 3-nya tetap karena bought ini masuk kategori irregular verb atau kata kerja tidak beraturan, yaitu dari buy, bought. Kemudian them. Them adalah ini kalimat aktif subjek dari ini they, kalau dirubah ke pasif kan menjadi objek, makanya they diubah posisi menjadi objek menjadi them. Kemudian contoh past continuous juga sama, they were buying fruits. Kalau kalian rubah menjadi kalimat pasif akan menjadi fruits were being bought by them. Sekali lagi, objek subjek aktif they, kalau dirubah posisi pasif akan menjadi objek. Objek kalimat aktif itu akan menjadi subjek kalimat pasif. Karena dia kategorinya past continuous, to be-nya pakai were karena subjeknya jamak fruits. Kemudian karena continuous maka dalam pasif menggunakan being, kemudian verb 3-nya bought, kemudian diikuti dengan objek by them. Past participle juga begitu. Contohnya they had bought fruits. Kalau dirubah ke pasif menjadi fruit had been bought by them. Kemudian untuk penggunaan present, past future, present dan past future, dan juga untuk modal. Kalian perhatikan ini, kalau kalian membuat kalimat aktif dalam bentuk present future, biasanya kan ada will atau shall, itu pasti diikuti dengan verb 1. Nanti kalau dirubah ke pasif, will atau shall itu kalian tambahi be, tetap menggunakan verb 3. Kemudian kalau past future-nya menggunakan would atau should, kemudian verb 1.
Kemudian kalau dirubah ke pasif masih sama, yaitu pakai would atau should, kemudian ditambah be, kemudian ditambah dengan verb 3. Untuk penggunaan modal auxiliary atau kata ganti, semuanya sama, yaitu dalam penggunaan modal auxiliaries itu sama antara can, could, may, might, must atau had to, have to atau ought to. Semuanya akan sama, harus memakai verb 1, verb 1. Kalau dirubah ke pasif sama saja, yaitu modalnya itu apa, kemudian dikasih be, kemudian plus verb 3. Jadi lebih mudah kalau kalian menghafalnya, yaitu present, kemudian past future dan modal auxiliary itu sama. Ketika kalimat aktifnya dirubah menjadi kalimat pasif, yaitu tinggal to be-nya itu antara will, shall, would, should, can, could, may, might, must, had to, have to atau ought to, itu tinggal ditambah be, kemudian ditambah verb 3. Contohnya seperti ini. He will meet me akan menjadi I will be met by him. Objeknya me, kalau dirubah posisi menjadi subjek akan menjadi I. Karena ini menggunakan will, tetap menggunakan will. Kemudian ditambah be, karena itu sudah rumusnya present perfect, present future kalau dirubah ke pasif. Kemudian verb 3-nya dari meet, met, met. Kemudian diakhiri dengan objek. Objeknya adalah subjek aktif menjadi objek pasif. Past future juga begitu. He would meet me akan berubah menjadi I would be met by him. Oke, anak-anakku, Bu Mutrik rasa penjelasan mengenai passive voice cukup. Mudah-mudahan apa yang Bu Mutrik sampaikan ini ada manfaatnya. Ketemu lagi next video dengan materi pembelajaran yang lain. Terima kasih. Thank you.